Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dini Harnaini, kelas 3B, NIM 2141808. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya untuk memenuhi UAS IPA. Nama sekolah SD Sinan Lubuk Besar, kelas 5, semester 1, mata pelajaran IPA, Al-Qosi, waktu 45 menit. A. Kompetensi inti atau KI. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPA. 3.2. Mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. 3.2.1. Mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. C1. 3.2.2. Mencontohkan rangka manusia dan fungsinya. C2. 3.2.3. Memperagakan rangka manusia dan fungsinya. C3. 4.2. Membuat bagan rangka manusia beserta fungsinya. 4.2.1. Membuat bagan rangka manusia beserta fungsinya. P2. 4.2.2. Menunjukkan bagan rangka manusia beserta fungsinya. P3. 4.2.3. Menjelaskan bagan rangka manusia beserta fungsinya. P4. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengetahui rangka manusia dan fungsinya dengan baik. 2. Melalui bimbingan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan rangka manusia dan fungsinya dengan tepat. 3. Melalui ilustrasi atau gambaran dari guru, peserta didik dapat menerapkan dengan benar rangka manusia dan fungsinya. 4. Melalui pembentukan kelompok dari guru, peserta didik dapat melakukan diskusi tanya jawab rangka manusia dan fungsinya dengan benar. 5. Melalui arahan dari guru, peserta didik dapat menjawab dengan benar rangka manusia dan fungsinya. 6. Melalui kerjasama dalam kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan rangka manusia dan fungsinya. D. Materi pembelajaran, yaitu rangka manusia dan fungsinya. D. Metode pembelajaran. Pertama, pendekatan saintifik, model kontekstual, teaching and learning. Langkah-langkah model kontekstual, teaching and learning. Fase 1, guru mengarahkan peserta didik untuk dapat mengembangkan pemikiran untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta peserta didik untuk bekerja sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya. Fase 2, dengan bimbingan guru, peserta didik diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau dari materi yang diberikan guru. Fase 3, memancing reaksi peserta didik untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Fase 4, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Fase 5, guru mendemonstrasikan ilustrasi atau gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya. Fase 6, guru bersama peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Fase 7, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan peserta didik yang sebenarnya. 4. Metode ceramah,
tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, penugasan, diskusi, kelompok, dan presentasi. F. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. 1. Peserta didik mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam dan guru menanyakan kabar peserta didik. 2. Guru meminta salah satu peserta didik diajak berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 3. Peserta didik untuk dicek kehadirannya. 4. Peserta didik diberikan orientasi atau acuan materi yang akan dipelajari oleh guru. Hari ini kita akan belajar tentang rangka manusia dan fungsinya. Kegiatan inti. Guru menunjukkan rangka manusia dan fungsinya kepada peserta didik. 6. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang atau teman sebangku. 7. Peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi. 8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan penutup. 9. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 10. Peserta didik diberikan tindak lanjut berupa PR. 11. Peserta didik dan guru menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. G. Penilaian dan tindak lanjut. 1. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap, teknik penilaian non-tes atau observasi, instrumen penilaian, lembar observasi atau terlampir. B. Penilaian pengetahuan, teknik penilaian, tes tertulis, bentuk penilaian objektif, pilihan ganda, dan isian singkatan, instrumen penilaian, soal, kunci jawaban, dan teknik penskoran. Penilaian keterampilan, teknik penilaian kinerja, portofolio, dan produk, instrumen penilaian, lembar pengamatan. 2. Tindak lanjut. A. Pembelajaran remedial dilakukan apabila nilai siswa kurang dari KKM. Sedangkan 75. Guru membimbing siswa dengan menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi kembali. B. Pengayaan pembelajaran dilakukan apabila nilai siswa lebih dari 1 atau sama dengan KKM sama dengan 75. Jika ada waktu, guru memberikan pengayaan pada siswa untuk menulis cerita tentang proses pembuatan perahu dari botol. C. Analisis hasil belajar dapat dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai dan pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan oleh guru. H. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. 1. Media atau alat dan bahan. A. Buku tematik kelas 5 tema 1, patung kerangka manusia, PowerPoint atau PPT. 2. Sumber belajar. Ini ya, ada 3. Pertama, buku SD kelas 5 tematik terpadu. Yang kedua, buku kelas 5 ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sumbernya internet. Ini refleksi guru. Lampiran yaitu pertama materi dan bahan ajarnya ini. Yang kedua LKPD yang dimana ada nama, nomor kelas. Yang lembar kerja peserta didik ada kelas, tema, subtema, pembelajaran, kompetensi dasar, petunjuk, dan soalnya ada 5 dan dilengkapi dengan jawabannya. Penilaian, lampiran instrumen penilaian. Yang pertama, lembar observasi penilaian sikap spiritual, format penilaian sikap spiritual, tema, subtema, pembelajaran. Kriteria penilaian ada B, C, PB. Yang kedua, lembar observasi penilaian sikap sosial. Ini ya, ada 3, ada tema, subtema, pembelajaran.
Ini penilaian pengetahuan. Nah, yang dimana pilihan ganda yang ada 10 soal dan dilengkapi jawaban. Medianya ada buku, kerangka manusia, dan PowerPoint. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan rencana pembelajaran FPP untuk kelas 4, di mana sama seperti kelas 5 ada nama, kelas, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Dan juga ada kompetensi intinya sama juga seperti kelas 5, sebelumnya ada 4. Terus B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPA. 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 3.6.1 mengetahui sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. C1. 3.6.2 menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. C2. 3.6.3 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. C3. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 4.6.1 merancang laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. P2. 4.6.2 menyempurnakan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. P3. 4.6.3 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. P4. C. Tujuan pembelajaran ada 6. 1. Melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengetahui dengan baik sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 2. Melalui bimbingan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 3. Melalui ilustrasi atau gambaran dari guru, peserta didik dapat menerapkan dengan benar sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4. Melalui kerjasama dalam kelompok, peserta didik dapat merancang laporan hasil indera pendengaran dengan benar. 5. Melalui arahan dari guru, peserta didik dapat menyempurnakan dengan benar sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 6. Melalui kerjasama dalam kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan indera pendengaran. D. Materi pembelajaran, sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. E. Metode pembelajaran, sama seperti kelas 5, yaitu pendekatan saintifik, model, konseptual, teaching and learning, dan langkah-langkahnya. Ada 6, ada 7 sama seperti kelas 5. 4. Metode itu ceramah, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, penugasan, diskusi, kelompok, dan presentasi. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan. 1. Peserta didik mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam dan guru menanyakan kabar peserta didik. 2. Peserta didik diajak berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 3. Peserta didik dicek hadirannya. 4. Peserta didik diberikan orientasi atau acuan materi yang akan dipelajari oleh guru. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kegiatan inti, peserta didik diberikan pernyataan tentang bunyi. 6. Peserta didik diberikan pertanyaan tentang sifat-sifat bunyi dalam keterkaitannya dengan indera pendengaran. 7. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 8. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang atau teman sebangku. 9. Peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi. 10. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan penutup,
peserta didik mengerjakan lembar evaluasi. Peserta didik diberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Peserta didik dan guru menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. G. Penilaian dan tindak lanjut sama seperti kelas 5, yang dimana ada teknik penilaian, yang dimana teknik penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 2. Tindak lanjut, dimana ada 3. Ada pembelajaran remedial dilakukan apabila nilai siswa kurang dari KKM sama dengan 75. Pengayaan pembelajaran dilakukan apabila nilai siswa lebih dari atau sama dengan KKM sama dengan 75. Yang ketiga, analisis hasil belajar dapat dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai dan pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan oleh guru. Yang H, media atau alat, bahan dan sumber belajar, di mana media atau alat dan bahan ada buku tematik kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, yang kedua 2 kaleng dan 1 tali, yang ketiga ember, air dan corong. Sumber belajar ada 2, yaitu buku siswa SD kelas 4 tematik terpadu kurikulum 2013 tema 1 indahnya kebersamaan, yang kedua buku ilmu pengetahuan alam untuk SD kelas 4. Sini ada juga refleksi guru mengetahui dosen pembimbing Ibu Erika Fitri Wardani, dan penyusunnya Dini Harnaini. Nah, selanjutnya lampiran, di mana ada yang pertama materi dan bahan ajar, yang kedua LKPD, yang ketiga lembar penilaian, yang keempat media. Ini lampiran materi dan bahan ajarnya. Materi tentang bunyi, selanjutnya LKPD sama seperti kelas 5, ada nama, nomor, kelas, tema, subtema, kompetensi dasar, dan ada juga soal 5 dilengkapi dengan jawaban LKPD-nya. Selanjutnya penilaian lampiran instrumen penilaian. Yang pertama lembar observasi penilaian spiritual. Yang kedua, lembar observasi penilaian sikap sosial. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, di mana ada soal pilihan ganda, ada 10 soal, dan dilengkapi jawaban. Selanjutnya media yang pertama itu buku, yang kedua penggunaan kaleng dan tali tadi, ini gambarnya. Yang ketiga penggunaan ember dan corong seperti ini. Sekian dari saya penjelasan tentang UAS IPA, tentang RPP kelas 4 dan kelas 5. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.